Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelas F Akuntansi kelompok 3 mata kuliah kewarganegaraan akan memaparkan materi mengenai wawasan Nusantara dengan subbab Pancagatra dalam aspek ekonomi. Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Makna dari wawasan Nusantara menurut cara pandang saya sendiri yaitu wawasan Nusantara menjadi cara pandang tentang Indonesia yang beragam dengan orientasi mempertahankan kesatuan untuk tujuan nasional. Sedangkan pengertian dari Pancagatra itu adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan atau norma-norma tertentu. Nah, salah satu contoh aturan-aturan yang ada di negara kita itu yaitu Pancasila sebagai ideologi dasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Pancagatra dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi berhubungan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, serta usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu kelebihan aspek ekonomi. Ekonomi Indonesia berstruktur agraris, artinya hampir 50% ekonomi Indonesia berasal dari sektor primer. Nah, keuntungan menjadi negara agraris di sini yaitu 1. Pertanian menjadi sektor yang menopang perekonomian negara. Yang kedua, mudah memperoleh hasil pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus impor dari luar negeri. Yang ketiga, terhindar dari krisis bahan pangan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan dari pemateri sebelumnya, yaitu kekurangan aspek ekonomi. Indonesia masih banyak menggantungkan diri dari negara lain dalam pemenuhan beberapa kebutuhan rakyat, seperti beras yang masih diimpor, daging yang juga masih diimpor dari negara lain. Akibat dari kebijakan pemerintah ini, yang masih mempertahankan impor beras sering merugikan petani dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Baiklah, lanjut. Ancaman aspek ekonomi. Produk dari Indonesia sepertinya sudah banyak tersaingi oleh produk dari negara lain, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Padahal, Indonesia masih mampu memproduksi sendiri. Impor yang terjadi di tengah produksi berlebih sekarang ini memiliki dampak negatif, seperti berkurangnya devisa negara karena pengeluaran negara bertambah dari nilai impor beras tersebut. Disinsentif terhadap petani karena pemerintah akan lebih memprioritaskan impor beras daripada memberikan insentif kepada para petani. Baiklah, itulah materi dari kelompok 3 kelas F Akuntansi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.